biar cepat ini kita masuk hari ini ke math function ya, atau fungsi matematis dalam pemrograman ini PLC ya. Nah, saya mau memberikan informasi. Minggu depan kita meet ya. Itu. Oke. Kita lanjut aja ya, karena ini sudah ada beberapa orang ya. Sudah beberapa orang. Nah, di math function ini itu ada fungsi komparasi, comparison instruksi atau perbandingan, inti instruksi perbandingan. Ya. Nah, jadi perbandingan itu membandingkan dua buah operan ya, atau artinya dua operan yang dibandingkan seperti itu. Di bawah ini ada fungsi seperti untuk operannya, yaitu bahwa operan 1 lebih besar dari operan 2 seperti itu. Jadi lebih besar dari operan 1 ke operan 2. Terus yang berikutnya lebih besar daripada atau sama dengan, yaitu seperti dari operan 2 seperti itu. Jadi lebih besar, lebih kecil sama dengan, terus operan 1 tidak sama dengan operan 2 seperti itu. Ya. Oke. Nah, untuk untuk komparasi itu ada blok daripada komparasi itu seperti ini, bloknya ada input terus ada output seperti itu. Jadi jika perbandingannya terpenuhi, maka output jika inputnya itu high, maka outputnya juga akan high atau bernilai benar dari perbandingan tersebut seperti itu. Ya. Nah, untuk contohnya ini saya ambil satu contoh saja. Nah, ini ada contoh contoh compare gitu ya, contoh program compare seperti ini ya. Tapi dia membandingkan timer, jadi yang mau dibandingnya timer seperti itu. Nah, ini contohnya. Saya punya satu buah push button normally open yang digunakan untuk menyalakan sebuah motor ya, dengan kondisi sebagai berikut ya. Untuk kondisinya itu ketika push button normally open itu diaktifkan ya, maka motor akan menyala seperti itu ya. Oke, itu contohnya seperti itu. Jadi sebuah push button normally open ya, ditekan maka motornya akan menyala ya, motornya menyala terhubung di alamat 0.0 seperti itu. Nah, motornya terhubung di alamat 0.0. Nah, untuk timernya itu kita setting presetnya 10 second seperti itu. Nah, yang ingin kita lakukan, timer akan padam ya, motor akan padam atau off
pada saat timer itu lebih dari 5 detik ya, seperti itu. Jadi kita menggabungkan antara timer dengan compare. Nah, ladder diagramnya seperti ini. Ini seperti ini ladder diagramnya. Seperti ini. Jadi in 0.0-nya itu untuk startnya ya, untuk start. Terus kita gunakan output motor yaitu Q 0.0. Terus kita gunakan hold untuk mengaktifkan motor itu, tapi kita tahan ya, atau kita hold seperti itu. Nah, timer yang kita gunakan itu timer dengan presetnya 10. Terus timernya, jika timer lebih dari 5, maka memori akan menyala, sehingga ketika timer lebih besar dari 0, maka memori ini akan on. Begitu ini on, maka akan mematikan atau meng-off-kan si motor. Ya. Nah, jadi untuk soal yang tadi seperti ini jawabnya. Nah, namun di sini di timer ini juga bisa kita hubungkan kemana? Bisa. Ini dibuat seperti ini, bisa di outputnya tidak kita gunakan atau outputnya kita gunakan. Silakan, nanti tergantung si yang mendesainnya seperti itu. Nah, sampai sini kalau ada yang mau didiskusikan dari ladder diagramnya ini. Halo? Sepertinya belum ada, Pak. Belum ada, oke. Kalau belum ada. Kalau nggak ada, nggak ada pertanyaan dari situ, nggak ada pertanyaan ya. Jadi kalau nggak ada, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi. Nah, nanti ini. Nah, selain dari compare tadi ya, kita bisa menggunakan aritmatik ya. Nah, dari aritmatik ini ya dari beberapa operasi aritmatik seperti ada plus, kurang, kali, bagi ya. Terus pembagian ya. Akar, terus untuk increment dan decrement atau nanti nilai operannya bisa kita naikkan atau kita turunkan seperti itu. Terus untuk aritmatik kedua dari operasi blok si compare tadi, kita juga bisa menggunakan seperti perintah MW seperti ini. MW biasanya perintah MW ini ya, MW itu digunakan untuk pembacaan data ADC. Nanti ini dihubungkan dengan sensor nanti. Nanti belum belajar nanti itu pas masuk ADC nanti baru kita jelaskan gimana seperti itu. Nah, terus QW untuk output dari memori yang kita gunakan bisa di QW. Terus SW ini itu digunakan ada beberapa kegunaan, misalnya contohnya RTC untuk ngatur waktu seperti itu kita bisa menggunakan SW seperti itu ya. Tapi ini memang belum sampai ke sana gitu, tapi di instruksi aritmatik itu sudah terdapat seperti itu. Nah, ini contohnya ya untuk MW, jadi kita bisa menambahkan memori MW ini memori word, artinya ini bisa sampai 16 bit seperti itu ya. Nah, kalau yang biasa kan kita bisa data 8 bit, nah ini bisa sampai 16 bit. Jadi MW ini nanti datanya berapa aja nih yang misalnya kebaca di sensor. Misalnya sensor itu
Misalnya suhunya 100 derajat atau 110 gitu seperti itu. Dan nanti memori ini bisa ditambah dengan data 100 seperti itu nanti ya, tergantung si programnya yang yang kita buat sesuai dengan soal yang ada seperti itu ya. Jadi operasi-operasi ini kamu harus paham seperti itu ya, karena nanti ketika berhubungan dengan nanti memori atau suhu yang baca datanya bukan hanya 0 atau 1 saja, maka kita harus menggunakan MW, memory word, artinya memori yang datanya lebih dari 1 seperti itu. Misal 2, 3, 4 dan seterusnya seperti itu. 16 bit ya. Nah, saya kira itu sampai aritmatik dulu aja ininya ya. Nah, sampai sini ada yang mau didiskusikan terkait itu? Halo? Izin Pak. Ya, oke. Oke, lanjut. Apa nih yang mau di ini? Kita waktu terbatas. Boleh di ini Pak, kasih contoh nggak untuk rangkaian yang menggunakan aritmatik Pak? Soalnya apa-apanya? Contohnya Pak, soalnya boleh Pak. Nah, di aritmatik itu nanti kita biasanya digunakan untuk pembacaan suhu. Nah, ini contoh aja suhu. Artinya suhu itu kan tidak 01 ya. Suhu itu ada datanya misalnya 100 kayak gitu. 100 ini contohnya ini sebenarnya nih. Nih. Contohnya nih memori. Jadi misalnya saya punya pembacaan suhu itu ya, MB-nya 10. Nah, di 10 itu dia punya data. Datanya anggap aja pembacaan suhu itu 50 misalnya. 50 kalau ditulis seperti ini 50 ditambah 100 artinya 150. Nah, data penyimpanan memori itu di MW0 nih. Nah, seperti itu. Nah, nanti MW0 ini akan mengaktifkan apa? Misalnya saya contoh. Misalnya seperti compare tadi kan. Misalnya persen MW0 lebih besar dari 150. Apa yang mau dijalankan seperti itu? Misalnya mau menyalakan motor, artinya nanti outputnya itu key. Misal key berapa seperti itu. Ya ini belum ini, nanti nyambungnya ini kan dikasih tahu dulu, tapi nyambungnya kalau mau contohnya itu di soal seperti ini, di soal nomor latihan 2 di aritmatik gitu, seperti itu. Baik Pak, makasih Pak. Nah karena gini, kalau kita pakai mm kan persen memori itu kan cuma 1. Nah artinya nih contohnya yang di ini nih. Kita gunakan counter lebih dari 10. Oh ini gimana sih simpannya? Seperti itu. Artinya kita harus nyimpannya di memory word seperti itu. Apa gimana nih? Masih belum ini? Belum terbayang ya seperti itu. Udah terbayang Pak. Masih belum paham ya? Sudah paham Pak? Sudah ya? Nah, jadi contoh MW, nah ini persen MW 100 misalnya. Increment, artinya kalau MW-nya isi datanya 100, begitu kita ada perintah increment seperti ini, maka datanya jadi 101. Nah, yang penting MW-nya udah ada dulu di atasnya. Jadi increment kan baca, atau istilahnya menaikkan memory word-nya seperti itu. Kalau memory word-nya tadi misalnya 91, nanti begitu ada perintah increment ini, MW tadi, misalnya MW 100 seperti itu, maka nanti nilainya bukan 91, jadi 92. Tadi kan ada perintahnya itu, ada yang pakai dec ya, decrement. Nah, ini yang di sini nih perintahnya nih. Nah, perintah-perintah ini
nanti diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan kayak gitu. Nah, ini contoh mana itu ya. Nah, contoh soal aritmatik ini ya. Nih kalau kamu perhatiin. Nah, coba dilihat ya counternya itu. Ya, kalau kita lihat masing-masing counter ini maksimum 10 ya. Nah, ini saya nggak bacain seluruh ya. Ini counternya kan ada dua, counter 1 dan counter 2 nih soal nomor 2 ini. Seperti itu. Counter 1, counter 2. Nah, ya. Katanya tadi motor akan menyala jika counternya lebih dari 10, counternya sama dengan 10. Nah, tapi ada penjelasan di bawahnya. Nilai kedua counter atau salah satu counter tidak bisa ditambah jika nilai total kedua counter sudah 10. Artinya kalau counter 1 itu sudah 10, maka counter 2 nggak bisa ditambah. Tapi kalau counter satunya 5, counter atau counter satunya 6, counter 2-nya 4, jumlahnya 10. Artinya motor baru menyala seperti itu. Katanya di sini kan, motor akan menyala saat nilai total kedua counter sama dengan 10. Seperti itu. Mana ini? Masih belum ini ya? Halo? Gimana nih? Ada yang mau ini apa masih bingung apa gimana nih? Ya agak bingung, Bang. Kan kalau yang tadi di atas kan pakai compare, mungkin lebih gampang kalau compare lebih gampang mungkin di kita ini kan tadi seperti ini compare-nya. Artinya ya seperti ini. Ini jadi perintah compare-nya yang ini nih, yang baca timernya. Kalau timernya lebih dari 5, maka memori ini akan on gitu ya. Nah, memori ini akan memutuskan si output ini daripada motor ini. Ya, saya nggak banyak nih jelasin ini, cuman itu aja sampai ini apa. Nah, ini kalau mau latihannya ini nih. Ini soalnya, ini ada beberapa soal nih. Nah, kalau kata saya ini, coba aja kan kamu kan tugasnya, mungkin gini aja saya kasih tugas ini. Untuk compare itu latihan 1 sama nanti untuk aritmatiknya itu yang latihan 2. Mungkin dikerjain dulu seperti itu. Gimana ini? Halo? Izin bertanya, Pak. Mengenai untuk tugas nanti itu kan kumpulnya hari apa, Pak ya? DL-nya. Silakan, ayo. Untuk pengumpulan tugasnya kapan, Pak ya? Ya, tugasnya itu kalau saya harap itu misalnya jangan terlalu lama gitu. Jadi kalau ini hari Kamis, ya hari Sabtu seperti itu dikumpul gitu. Baik, Pak. Terima kasih. Halo, gimana ini? Pak cukup ini? Paham, Pak. Ya, oke. Gimana? Paham, Pak. Halo, gimana nih? Saya kemarin sorry ya, kelupaan itu. Benar-benar saya lupa atau pas malam agak sore atau baru ingat saya. Aduh, apanya saya ada ngajar. Maka saya takut nanti kelupaan lagi seperti itu. Halo, gimana nih? Halo,
Saya kalau nggak ada pertanyaan ini saya kira ini cukup. Nih, saya nggak usah banyak-banyak. Yang penting kamu siapin aja untuk ujian berikutnya, ujian ini nanti untuk besok kayak gitu. Bukan besok, maksudnya minggu depan. Nah nanti waktu ujian itu saya minta kamu nanti ngubungi saya karena soalnya itu beda-beda masing-masing orang. Nggak sama soalnya. Jadi nomor 1, nomor 2 itu apa nih? Soalnya cuma 1 aja, ya. Jadi itu nggak banyak soalnya. Halo, gimana ini? Ya, Oh, sudah Pak. cukup? Sudah ya? Kamu pada Ya, bisa Pak. lah. Halo, gimana? Siap, Pak. Siap, Pak. Oh, siap ya. Oke ya. Ya, saya itu tadi. Ini saya sangat berharap kalau saya terlupa, tolong diingati, jangan kamu biarin. Saya takutnya lupa. Kalau yang kemarin tuh yang ingat itu anak yang dari Palembang. Itu yang ini. Kalau Indralaya kayaknya dia dibiarin aja saya. Sudah, kalau dia mau seperti itu nggak apa-apa sih. Ya. Nah, jadi saya ngingetin, tolong kalau saya lupa diingetin ya itu jangan sampai kamu nanti harusnya dapat belajar ternyata nggak dapat. Ya paling tidak kamu ada materi kalau menurut saya. Nanti bisa dipelajari terus kan kita diskusikan seperti itu. Nah gimana ini? Kalau nggak ada lagi, saya kira ini cukup ini. Nggak ada? Cukup ya, artinya minggu depan siap aja untuk ujian sampai aritmatik ya. Silakan dicoba. Kalau ada yang mau tanya silakan sebelum waktunya ujian boleh tanya kayak itu. Ya. Halo, gimana ini? Cukup apa? Berarti itu latihannya yang aritmatik 1 Ya itu. latihannya ya tugas lah ini namanya tugas ya. Iya. Saya minta tugas ini dikumpul ya, jangan nggak dikumpul. Nah terus kamu kirim filenya itu, nggak bisa kamu save as saja ya. Karena kamu save as saja, file kamu nggak bisa dibuka. Nah itu. Kamu harus ke projectnya di Twido-nya. Jadi ambilnya di sana. File yang kamu buat kayak gitu. Jadi kalau kamu save as, kamu ambil nanti orang lain yang apa namanya itu yang ngambil file kamu waktu menjalankan Twido-nya nggak jalan itu. Nah jangan sampai seperti itu ya. Saya belum cek kok yang tugas kamu tuh serang aja. Jadi saya harap kamu jangan melalaikan itu seperti itu. Nanti pas saya lihat ternyata ini apa namanya ternyata memang dibuat tapi dikumpulkannya yang salah gitu. Maksudnya tuh filenya itu nggak bisa dibuka gitu. Kalau masalah yang dibuat salah nggak masalah sih, tinggal diperbaiki mungkin caranya. Tapi kalau file yang dikirim itu sudah salah ya gimana itu ya. Nah itu aja ini. Saya kira itu tolong. Nah, ini bagusnya kalau memang kan ada kakak tingkatnya yang sudah ngambil itu mungkin mereka yang tahu kayak gitu. Nah, jadi kalau kamu nggak tahu cara pakai ininya nyimpennya seperti itu. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya kira ini cukup. Ini saya nggak lama gitu ya. Ada lagi? Sudah cukup. Operate block. Jadi ada yang untuk aritmatiknya itu pakai operate block ya. Jangan salah ya. Karena hampir mirip-mirip bloknya itu. Halo, nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, itu aja, tolong ya. Nah, satu lagi saya ingatkan ya, untuk filenya itu harus ini ya, harus nomor absenmu, nomor absen 1 misalnya namanya Amperawan misalnya. Nah, terus tugasnya misalnya tugas 2 Indralaya seperti itu ya. Saya minta seperti itu. Jadi mudah saya ininya melihatnya. Dan dijadiin satu ya, jangan dipisah-pisah. Jadiin folder ya. Halo? Ada pertanyaan ini? Ada yang Izin bertanya, Pak. Halo? Ya, oke, gimana?
list absennya yang mana ya Pak ya kalau mau pakai yang absen? Soalnya kan kita belum tahu absen kita ini misal kayak kayak misal saya tuh absen nomor berapa gitu. Nah, kalau kamu memang belum ada, kamu list saja sendiri. Kan Indralaya sama Bukit kan beda. Di list saja apa-apa. Kan ada namanya situ. NIM-nya kan ada. Ya kalau kamu list saja 1 sampai 20, artinya misal Amperawan 1 kan. Nah, sudah ketahuan kan Indralaya misal tugas berapa. MP nomor 2 siapa. Nah, nanti saya ngasih soalnya berdasarkan nomor absen itu ya. Enggak apa-apa, kamu list saja nih, tolong ketua apa yang namanya kalau di unsur ini ketua kelas kalau nggak salah. Nah, itu ketua kelasnya yang harus ini mohon jangan sampai nanti berubah-ubah karena soalnya itu berdasarkan nomor itu ya, saya kasih. Oh, berarti absenan nanti yang Indralaya itu sudah beda. Misal 1 sampai 20 itu ada untuk khusus Indralaya, atau 1 sampai 20 yang Palembang beda lagi gitu ya. Iya, beda jadi lagi iya. Iya. Bukan gabungan berarti ya, Pak? Enggak ada gabung. Oh, sudah baik Pak. Terima kasih Pak. Nilainya juga kan beda. Nah, saya mohon maaf itunya masih belum ini ya. Nanti saya coba lah gitu saya. Halo? Gimana? Berarti tugas kemarin itu kan pakai ini kan nggak tahu pakai absen nggak apa-apa yang tugas kemarin tuh. Nggak apa-apa, cuman gini yang kan harus ada Indralayanya itu. Kalau ada Indralaya, kalau ada Bukit-Bukit gitu ya. Nah, ini mohon ketua kelasnya baik yang Indralaya maupun Bukit dibuat ya listnya gitu. Walaupun nanti tidak sama dengan yang ada di absen di e-learningnya kayak gitu ya. Paham ya? Baik Pak. Ya ini saya mohon bantuannya, jadi jangan diabaikan. Nanti kan repotnya saya juga, kamu juga nanti ya. Nanti soalnya itu aja nih, misalnya soal 1 nanti waktu UASnya soal 1 juga nanti yang nomor absen itu yang kita tentukan. Walaupun nanti di e-learningnya beda gitu ya. Kan ada namanya itu kan. Nah, sebenarnya cukup nama, kalau mau lengkap boleh ada NIM-nya. Saya kira kan namanya kan banyak juga yang nggak sama kan. Nggak mungkin lah ada yang sama persis. Atau kalau udah kebanyakan. Halo? Baik Pak. Kalau udah ada lagi nih saya kira cukup ya. Ya, oke ya. Kalau ada lagi itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Oke, sama-sama.